Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhat thalabah al-kiram, fi hadhil fursah nawaddu an nata'allama ilmat tauhid, yakni nastamil kitab khulasah syarhi kitab tauhid. Baiklah santriwan-santriwati kelas 8 yarhamukumullah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa belajar bersama walaupun masih secara online ya, dikarenakan adanya musibah ataupun pandemi yang kita sama-sama kita maklumi. Ini sementara kita masih belajar online ya. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak lama lagi nanti kita bisa tatap muka atau bisa belajar secara langsung, yaitu bertemu di pondok yang kita cintai insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini baiklah ayyuhat thalabah al-kiram, kita langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu ad-darsul awal ya. Coba kitabnya dipersiapkan ya, dibuka yang ad-darsul awal, yaitu tentang babus syafa'ah ya. Coba dipersiapkan ya, babus syafa'ah. Langsung saja, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulid alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Nah, ini bisa dilihat pada surat Saba ayat 22-23 ya. Nanti bisa dilihat terjemahannya ya. Nah, jadi bisa kita lihat terjemahannya, mungkin juga membacanya ya. Tadi afan sebenarnya ulid alladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah ya. Jadi Ustaz sebenarnya keliru baca mithqalu ya, tapi yang betul la yamlikuna mithqala dzarrah ya, fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan atau keterangan ya. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Di Allah meniadakan selainnya semua apa yang dijadikan gantungan bagi orang-orang musyrik. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun au qistun minhu au yakuna aunan lillahi. Jadi Allah meniadakan bahwasanya tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan atau bagian dari kekuasaan tersebut ataupun yang bisa menolong Allah. Walam yabqa illa syafa'ah. Jadi tidak ada selain Allah yang bisa memiliki kekuasaan atau bagian darinya ataupun memberikan pertolongan illa syafa'ah, kecuali dalam bentuk syafaat. Nah, jadi yang akan kita bahas ini tentang masalah syafaat ya. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Yang mana
Allah menerangkan bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat, la tanfa illa liman adzina lahu rabb, kecuali bagi orang yang diberi izin, mendapatkan izin dari Allah ya. Jadi syafaat tidak ada gunanya kecuali kalau tanpa izin dari Rabb, dari Allah. Kama qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yasfa'una illa liman irtada ya. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi ya, kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya. Nah, nanti bisa dilihat ya artinya ya. Ya surat Al-Anbiya ayat 28 ya. Fahadhihi allati yadhunnuhal musyrikun ya al-muntafiyah yaumal qiyamah ya. Ya ini adalah yang disangka oleh orang-orang musyrik ya. Yang orang-orang musyrik menyangka tentang akan mendapatkan syafaat ya. Ya muntafiyah yaumal qiyamah, yang mana hal itu akan tidak ada ya, muntafiyah tidak ada yaumal qiyamah pada hari kiamat. Kama nafahal Quran, sebagaimana yang sebagaimana yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri sudah menerangkan tidak adanya syafaat itu ya, bagi orang-orang musyrik. Wa akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengabarkan annahu ya'ti fayasjud li rabbih, bahwasanya Rasulullah datang dan bersujud kepada Rabb-nya, kepada Allah, wa yahmaduhu, dan memujinya. La yabda' bis syafa'ah, tidak mulai dengan syafaatnya. La yabda' bis syafa'ah awalan, beliau tidak mulai dengan syafaat. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada Rasulullah, irfa' ra'sak ya. Jadi angkatlah kepalamu. Waqul tusma, waqul yusma, dan katakanlah maka akan didengar. Waqul yusma, wasal tu'ta, dan mintalah niscaya kamu akan diberi. Wasfa tusaffa, dan mintalah syafaat maka kamu akan diberi syafaat ataupun diberi hak untuk memberi syafaatnya. Wasfa tusfa atau tusaffa. Ini rawahul Bukhari ya, rawahul Bukhari ya. Maaf ya karena tulisannya ini agak kecil ya. Ayo tolabah al-kiram, selanjutnya wa qala lahu Abu Hurairah ya. Dan berkata kepadanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Qala, lalu Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah ya, kholisan min qalbihi, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kholisan min qalbihi, ikhlas ya, dari hatinya. Fatilka syafa'ah li ahli ikhlas ya. Maka syafaat itu ya, fatilka syafa'ah li ahli ikhlas. Jadi syafaat itu untuk orang yang ikhlas. Biiznillah ya, juga dengan izin Allah ya. Jadi di samping orang tersebut ikhlas juga mendapatkan izin Allah untuk mendapatkan syafaat. Wala takunu liman asyraka billah. Jadi syafaat tidak bisa didapatkan bagi orang yang menyekutukan Allah ya, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa haqiqatuhu ya, sedangkan hakikatnya annallaha subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahlil ikhlas. Padahal hakikatnya adalah bahwasanya Allah lah yang memberi
keutamaan kepada orang yang ahli ikhlas ya. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adzina lahu an yasfa. Jadi Allah mengampuni mereka ya, dengan perantara doanya orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat ya. Jadi hakikatnya itu yang memiliki keutamaan ya Allah ya hakikatnya. Tapi Allah memberi keutamaan kepada ahli ikhlas ya. Lalu fayaghfiru lahum, Allah mengampuni mereka dengan perantara doa iman adzina lahu an yasfa. Doanya orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Liyukrimahu, tujuannya apa? Untuk memuliakannya, wa yanalal maqam al mahmudnya, dan juga menerima yaitu kedudukan yang mulia ya, al maqam al mahmud ya. Ayatul al-kiram selanjutnya fasyafa'atu, maka syafaat itu allati nafahal Quran, yang ditiadakan oleh Al-Quran, maka nafiha syirkun, yaitu syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Jadi syafaat yang tidak ditiadakan oleh Al-Quran itu adalah yang di dalamnya ada syirkun, kesyirikan. Walihada asbata syafa'ah biiznihi fi mawadi ya. Allah menetapkan adanya syafaat dengan izinnya ya, fi mawadi, di beberapa tempat ya. Waqad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan annaha la takunu, bahwa syafaat itu tidak ada illa li ahli tauhid wal ikhlas ya, kecuali bagi orang yang bertauhid dan ikhlas. Jadi syafaat tidak bisa diterima, tidak bisa diberikan kecuali untuk orang yang ahli tauhid, orang yang mempunyai tauhid yang benar, wal ikhlas dan ikhlas. Ayatul al-kiram selanjutnya bisa dilihat di kitab ya, butlanu ibadati ghairillah ya. Jadi batalnya atau batilnya ibadah kepada selain Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia, innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalbi liman aqalaha. Nah, bahwasanya ayat tersebut adalah memutus atau memotong ya, uruk syajarati syirki ya. Jadi uruk ini bisa berarti urat ya, syajarati syirki ya, pohon-pohon kesyirikan, minal qalbi, dari hati, liman aqala, bagi orang yang berakal ya, liman aqala, atau liman, bagi orang yang memahaminya ya, liman aqalaha. Faqad qata'allahu biha jami'a asbabil wahyah, dan Allah telah memutus dengannya semua sebab-sebab yang sepele ya, allati yata'allaqu bil musyrikuna, yang mana orang-orang musyrik bergantung atau bersandar fi ibadati ghairillah, dalam beribadah kepada selain Allah. Fanafallahu subhanahu hadhil maratib al-arba, maka Allah meniadakan ya, hadhil maratib ya, 4 tingkatan ini, 4 maratib ya, an ghairihi, dari selainnya ya. Jadi 4 martabat ataupun tingkatan ini hanya Allah yang miliki, selainnya tidak ya. Apa saja itu? Wahya, yang pertama ayyakuna li ghairihi mulkun, yang mana selain Allah tidak memiliki al-mulk, kekuasaan ya. Fi qoulihi, sebagaimana firman-Nya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Jadi mereka tidak memiliki ya, kekuasaan ya, seberat zarrah, baik di langit maupun di bumi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ayyakuna lahu syarik,
yang mana tidak ada yang menjadi syarik, sekutu bagi Allah ya. Syarik fi qoulihi sebagaimana firman-Nya wa ma lahum fihi ma min syirk ya. Dan selanjutnya yang ketiga ayyakuna hadhil ma'budat aunan lahu. Nah, yang mana sesembahan-sesembahan ini tidak ada yang bisa menolong Allah ataupun menjadi penolong Allah. Fi qoulihi wa ma lahu minhum min dzahir ya. Jadi tidak ada ya dari sesembahan-sembahan itu yang bisa memberikan ataupun menolong bagi Allah ya. Dan yang keempat adalah an yasfa'a ahadun indahu ta'ala illa bi'idznih ya. Jadi tidak ada seorang pun ya di sisi Allah yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin Allah. Fi qoulihi ya, sebagaimana dalam firman-Nya wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah ya. Dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisinya kecuali bagi orang yang mendapatkan izin dari Allah. Nah, inilah 4 perkara yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah ya. Nah, selanjutnya ayyuhat talabah al-kiram fa nafallahu al-mulk wasyirka wal mudzaharah wasyafa'ah ya. Jadi ini bisa dilihat ya. Fa nafallahu al-mulk, maka Allah meniadakan ya, al-mulk kekuasaan wasyirkah ataupun syarik ya, sekutu wal mudzaharah ya, ataupun pertolongan wasyafa'ah dan juga syafaat allati yadunuhal musyrik, yang mana yang disangka oleh orang musyrik, wa atsbata syafa'atan la nasiba fiha ya. Dan Allah menetapkan syafaat la nasiba fiha li musyrikin ya, wa ya asy-syafa'ah biidznih ya. Jadi syafaat yang dengan izinnya ya, li wa ya asy-syafa'ah biidznih, yaitu syafaat yang dengan izin Allah. Baiklah ayatul al-kiram, selanjutnya aqsamu syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi aqsamu syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bagian-bagian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanqasimu syafa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila qismaini ya. Jadi terbagi atau dibagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qismaini menjadi 2 bagian. Huma yaitu keduanya, pertama as-syafa'atul khassah bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus ya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahya yaitu pertama ya as-syafa'ah al-uzma, yaitu syafaatul uzma allati yata'akhkharu anha ulul azmi minar rusul, yang mana rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini pada menolak ataupun mengundurkan diri dari syafaat ini, tantahi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka beliau berkata analah, maka sayalah yang memilikinya, yang berhak untuk mendapatkan as-syafaatul uzma ini. Waya, apa syafaatul uzma ini? Waya al-maqamul mahmud, yaitu tempat yang mulia. Nah, ini yang pertama, ataupun alif ya, bukan ini alif. Kemudian yang ba. Yang ba ini syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah fi dukhuliha. Jadi syafaat sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga agar bisa memasukinya ya. Di ahlil jannah fi dukhuliha. Jadi orang-orang yang berhak masuk surga ini mendapatkan syafaat dari Nabi untuk bisa segera memasukinya. Jim ya. Ya ini jim, lihat syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi
takhfifil adab an ammihi Abi Thalib. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yaitu meringankan azab atau siksa dari pamannya yaitu Abi Thalib. Di pamannya, bagaimana pamannya Abi Thalib ya mendapatkan siksa yang paling ringan yaitu di bawah kakinya ya ditaruh kerikil ya. Nah, tapi panasnya sampai ke otaknya, naudzubillah ya, wal iyadzubillah. Ayatul kiram. Selanjutnya adalah yang kedua yaitu asy-syafa'atul 'ammah li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang umum ya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam wali jami'il mukminin dan bagi semua orang-orang beriman. Wahia yaitu alif asy-syafa'atu li qaumin minal usat min ahli tauhid alla yadkhulun nar. Jadi syafaat untuk kaum yang bermaksiat ya, dari ahli tauhid alla yadkhulun nar, agar tidak masuk ke neraka ya. Jadi orang-orang yang bertauhid tapi masih melakukan maksiat, nah ini insyaallah bisa mendapatkan syafaat ya. Ya syafaatnya yaitu alla yadkhulun nar, agar tidak masuk neraka. Ini karena ada tahu apa? Orang tersebut bertauhid ya, ada iman ya, mempunyai iman. Nah, tauhid. Selanjutnya yang ba asy-syafa'atu fi ikhrajil usad min ahli tauhid minan nar. Itu juga orang yang bertauhid tapi melakukan maksiat, masih melakukan maksiat, ini juga bisa mendapatkan syafaat agar dikeluarkan dari neraka ya. Agar dikeluarkan dari neraka. Ini yang ba ya. Selanjutnya yang jim asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim wa raf'i darajatihim. Yaitu syafaat untuk orang penduduk surga ya, orang-orang yang masuk surga fi ziyadati thawabihim, agar ditambah pahala mereka wa raf'i darajatihim, dan juga dinaikkan derajat mereka. Jadi sudah masuk surga tapi bisa mendapatkan syafaat dengan tambahnya pahala dan juga naiknya derajat. Ini ayatul kiram. Selanjutnya adalah as'adun nasi bi syafaatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa dilihat coba as'adun nas bi syafaatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaqquhum biha, dan yang paling berhak mendapatkannya yaitu ahlu tauhid wal ikhlas, yaitu ahli tauhid dan orang yang ikhlas ya. Faqad qayyadahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qoulihi, maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatnya ya dengan sabda beliau, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, li alla yatawahhamul musyrikun, agar orang-orang musyrik tidak menyangka annallahum nasibun min, bahwa mereka mendapatkan bagian dari itu. Jadi orang-orang musyrik tidak mendapatkan ya syafaat tersebut ya. Wa hum qad hurimu minha, dan mereka telah terhalang dari mendapatkan syafaat itu. Lama tolabuha min ghairilah, ketika mereka mencari syafaat tersebut dari selain Allah. Wa inna ma yanalahal muwahhidun ya, dan sesungguhnya orang-orang yang bertauhid akan menerimanya, hatta alladzina istahaqqu dukhulan nar, bahkan sampai orang-orang yang berhak masuk ke neraka bisa berbidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka, fayasfa'u lahum, maka mereka mendapatkan syafaat fil khuruj, untuk keluar dari neraka
ba'dat tadhir, ya, setelah disucikan, ya, setelah mendapatkan disucikan di neraka, mendapatkan siksa dulu, kama warada fil hadis, sebagaimana yang terdapat dalam hadis. Ukhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Keluarlah dari neraka siapa saja yang di hatinya ada seberat habbah, ya, seberat biji min iman, ya, dari iman. Rawahul Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Ayatul al-kiram. Nah, ini alhamdulillah, ya, untuk pelajaran pertama sudah kita baca bersama, dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan seandainya masih ada yang belum jelas ataupun mungkin menyimpan pertanyaan, ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa segera belajar dengan tatap muka, bisa belajar bersama langsung, ya, di pondok, mudah-mudahan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Maka nanti bisa kita diskusikan, ya, seandainya ada yang belum paham ataupun yang mungkin perlu ditanyakan. Mungkin ini saja, ya, setelah pelajaran pertama telah kita selesaikan. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya bagi kita. Nas'alullah taufiq wassalama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.